Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Arya Ditya, BP 2010-22-10-19 dari kelas penyusunan rencana bisnis kelas Agri A. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 ide bisnis di bidang pengolahan. Yang pertama ada ide bisnis pengolahan keripik buah. Di saat buah musiman melimpah, maka harga buah-buah tersebut akan jatuh harganya di pasar. Hal ini dikarenakan banyaknya buah-buah tersebut beredar di pasaran. Maka untuk mengatasi tersebut, dapat kita olah terlebih dahulu menjadi keripik untuk meningkatkan harga jualnya, serta untuk meningkatkan daya simpan dari buah tersebut. Ide bisnis ini saya dapatkan dari artikel yang pernah saya baca. Yang kedua ada ide bisnis pengolahan sambal kemasan siap santap. Nah, menu makanan pedas ini sangat begitu disukai oleh masyarakat. Nah, ditambah lagi masyarakat modern saat ini lebih menyukai sesuatu yang instan. Nah, dengan melihat potensi tersebut, maka sambal kaleng siap santap ini cocok untuk dikembangkan karena sambal ini dapat dikonsumsi kapanpun tanpa perlu memasak lagi. Untuk ide bisnis ini saya dapatkan dari sosial media. Selanjutnya untuk ide bisnis yang ketiga itu ide bisnis pengolahan mie instan dari Saripati Sayur. Nah, tingginya tingkat konsumsi mie instan di Indonesia menjadi peluang dalam bisnis pengolahan mie instan. Namun, kini banyak mie instan yang beredar di pasar tidak sehat karena dapat menyebabkan obesitas. Dengan begitu, pengembangan mie instan sehat dari Saripati Sayur ini dapat menekan tingkat obesitas akibat mengkonsumsi mie instan masyarakat Indonesia. Ide bisnis ini saya dapatkan dari produk serupa yang telah berkembang saat ini di pasaran. Selanjutnya untuk penilaian kriteria dari ketiga ide bisnis tersebut ada 6, yaitu yang pertama besar keuntungan yang diperoleh, kedua besar permintaan konsumen, ketiga banyak persaingan, keempat ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, kelima ketersediaan tenaga kerja, dan yang keenam ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi. Untuk penilaian skor dari masing-masing kriteria, yang pertama ada kriteria keuntungan yang diperoleh dan permintaan konsumen. Untuk skor 1 itu sangat sedikit sekali, skor 2 sangat sedikit, skor 3 sedikit, skor 4 banyak, dan skor 5 sangat banyak. Untuk kriteria banyaknya persaingan, itu skor 1 sangat banyak sekali, skor 2 sangat banyak, skor 3 banyak, skor 4 sedikit, dan skor 5 sangat sedikit. Dan selanjutnya untuk kriteria ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, kriteria ketersediaan tenaga kerja, dan kriteria ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi, itu untuk skor 1 sangat sulit sekali, skor 2 sangat sulit, skor 3 sulit, skor 4 mudah, dan skor 5 sangat mudah. Selanjutnya untuk hasil dari penilaian masing-masing kriteria dari ketiga ide usaha pengolahan itu dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama dari kriteria keuntungan yang diperoleh itu dengan bobot 30% dengan masing-masing skor didapat dari ketiga ide usaha pengolahan itu masing-masing 4, 5, dan 4. Selanjutnya untuk hasil penilaian itu didapat dari besar skor dikali dengan bobot. Maka dapat untuk kriteria keuntungan yang diperoleh hasil penilaian ketiga ide usaha itu 1,2, 1,5, dan 1,2. Selanjutnya untuk kriteria permintaan konsumen dengan bobot 25%, untuk skor yang dapat dari masing-masing 3 usaha itu 3, 4, dan 5. Dan hasil penilaian dari masing-masing 3 usaha itu 0,7, 1, dan 1,25. Selanjutnya untuk kriteria ketiga banyaknya persaingan dengan bobot 15%, dan skor yang dapat dari masing-masing ide usaha itu 3, 4, dan 3. Dengan besar hasil penilaian dari masing-masing 3 usaha itu 0,45, 0,6, dan 0,45. Yang keempat itu kriteria ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dengan bobot 10%, dengan besarnya skor yang dapat dari masing-masing usaha itu 5, 4, dan 3. Dengan besarnya hasil penilaian dari ketiga ide usaha itu 0,5, 0,4, dan 0,3. Selanjutnya untuk kriteria kelima, ketersediaan tenaga kerja dengan bobot 10%, dengan skor yang dapat dari masing-masing 3 ide usaha itu 4, 4, dan 4. Dan didapat hasil penilaian dari masing-masing ketiga ide usaha itu 0,4, 0,4, dan 0,4.
Dan yang kriteria terakhir itu ketersediaan peralatan fasilitas produksi dengan bobot 10% dengan skor yang didapat dari masing-masing ide usaha itu 3, 4, dan 2. Dan didapat hasil penilaian dari masing-masing ide usaha itu 0,3, 0,4, dan 0,2. Maka kita dapat lihat dari total masing-masing ide usaha, yaitu yang pertama dari usaha keripik buah dengan total hasil penilaian 3,6. Selanjutnya untuk usaha kedua, usaha sambal kaleng siap santap itu dengan total hasil penilaian 4,3, dan usaha yang ketiga itu usaha mie instan dari Saripati Sayur itu dengan total hasil penilaian 3,8. Maka dengan begitu produk dengan nilai kriteria tertinggi yaitu sambal kaleng siap santap. Maka dengan begitu kita dapat melakukan pengembangan lebih lanjut untuk usaha pengolahan sambal kaleng siap santap ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.